Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah sebuah SUV yang spesial, sangat spesial. Karena di awal kemunculannya di akhir 2015, mobil ini menyandang gelar sebagai SUV terkencang di dunia dengan top speed melebihi 300 km per jam. Yes, mobil ini sekarang ada di Indonesia, bahkan sudah dijual dalam keadaan bekas. Ini adalah unit milik Evans Motor. Mobil ini pada saat baru harganya di atas 10 miliar rupiah. Sekarang dalam keadaan bekas, ini mobil tahun 2016, dijual tidak sampai 6 miliar rupiah. Dan di video ini saya akan perlihatkan ke Anda apa saja istimewanya SUV ini, apakah layak dengan harga jual bekas yang masih sangat tinggi, serta bagaimana impresinya di jalan mengendarai SUV terkencang di dunia. Inilah Bentley Bentayga W12. Karena ini adalah SUV terkencang di dunia pada saat dia muncul, maka yang pertama kali kita harus lihat adalah mesinnya. Ini adalah mesin yang paling original dari sebuah Bentayga, karena ini adalah satu-satunya mesin yang ditawarkan ketika mobil ini pertama kali keluar. Ini adalah mesin 6000 cc W12. W12 artinya dua buah mesin V6 digabungkan jadi satu. Jadi ini V6 3000 cc di kanan, V6 3000 cc di kiri, jadilah W12 6000 cc. Besar dan silindernya sangat banyak, tapi mesin ini masih dilengkapi lagi dengan dua buah turbo yang membuat mesin ini menghasilkan tenaga 600 HP dan torsinya 900 Nm yang bisa melajukan mobil ini dengan top speed 301 km per jam. Wow, 301 km per jam itu membuat Bentley Bentayga W12 ini menjadi SUV yang terkencang di zamannya. Walaupun di tahun 2017 atau 2018 keluar Lamborghini Urus yang sebenarnya masih satu family juga dengan ini, dan Lamborghini Urus itu top speednya di 305 km per jam. Hanya kalah sedikit. Tapi Lamborghini Urus Anda bisa lihat bentuknya memang seperti sport SUV, sedangkan yang ini bentuknya seperti SUV keluarga biasa. Dan mesin ini menyalurkan tenaga serta torsinya ke 4 roda karena ini all wheel drive lewat transmisi 8 speed ZF otomatis. Ini saya tingginya 177 cm, buat nutupnya aja nggak nyampe, tinggi sekali. Dan ini bisa dilihat di sini, ini peredam suaranya. Padahal mesin ini pastinya sudah halus, tapi peredam suaranya masih cukup tebal dan dia menggunakan jajaran genjang khas Bentley. Oke, ini kita tutup, gimana caranya nutup ya? Udah di sini. Nah, tapi walaupun mobil ini memiliki mesin yang sangat bertenaga, seperti tadi saya bilang, dari luar tidak terlihat potensinya. Karena jujur aja kalau Anda tidak tahu apa yang ada di balik kap mesin, Anda akan melihat ini sebuah Bentley yang lagi berusaha untuk menjadi sebuah SUV. Ini depannya benar-benar sangat mirip dengan Continental GT yang original yang keluar juga sebelum Bentayga. Kemudian ini bagian fender belakang yang menonjol ini juga itu bagian dari desain di Bentley Continental. Tapi mobil ini tinggi dan mobil ini bentuknya seperti SUV. Anda pasti akan berpikir kalau tidak tahu mesinnya bahwa ini adalah SUV yang nyaman, besar, tanpa mementingkan performa. Tapi ini luar biasa performanya, dan tidak terlihat juga bahwa mobil ini aerodinamis, biasa saja gitu. Dan bentuknya juga bukan yang paling agresif atau yang paling ganteng. It's okay lah bentuknya. Bahkan dari belakang, lampu belakangnya Anda bisa lihat juga terlihat biasa saja gitu ya. Tapi memang ada beberapa clue yang spesial. Anda bisa lihat di sini. Di sini besar grillnya, dan grillnya ini tidak banyak hambatan untuk pendinginan yang
masif. Di sini ada oil coolernya, kemudian ada radiatornya, kemudian juga ada sejumlah kamera-kamera karena mobil ini cukup canggih dan ini kamera yang unik yang nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari kamera ini. Dari samping, ini mobil seperti kekecilan ban, padahal dia standarnya sudah 22 inci. Ini ban dan velg yang sangat besar, 285 40 ZR22 di depan dan sama di belakang juga 285 40 ZR22. Tapi dia offsetnya agak ke dalam, jadi membuat mobil ini seperti ini ya. Dia tidak menyombongkan dirinya kecuali logo Bentley-nya yang gagah itu, tapi dia lebih seperti low profile. Nah, di belakang salah satu clue bahwa mobil ini adalah versi yang sangat kencang adalah knalpotnya. Ini knalpotnya ada 4, tapi 2 knalpot di kanan dan 2 knalpot di kiri itu digabungkan menjadi satu tailpipe yang oval seperti ini. Tidak ada tulisan W12 atau 6.0 twin turbo, hanya di dalam kap mesinnya. Dan sebagai sebuah SUV dia juga memiliki kepraktisan yang sangat baik. Anda bisa lihat bagasinya sangat panjang, walaupun dia tidak dalam, tapi dia sangat panjang dan Anda juga dilengkapi dengan 2 buah tombol untuk menurunkan dan menaikkan suspensi. Jadi karena mobil ini menggunakan air suspension, jadi Anda bisa menaikkan dan menurunkan suspensi hanya dengan pencet tombol seperti ini. Dan di bawah sini ada ban serep. Dan ban serepnya ini ban serep yang space saver. Jadi dia kecil ukurannya. Dia bukan ukuran utama, tapi ini ban serepnya belum dipakai sama sekali. Jadi ban serepnya masih dalam keadaan seperti baru. Tapi juga ada tire repair kit di situ dan ada sejumlah peralatan-peralatan. Ini mobil tahun 2016 tapi kondisinya masih sangat-sangat terawat. Bahkan ini catnya cukup khas ya dari Bentayga ini, warna ungu mutiaranya ini, dan warna ungunya ini sudah diproteksi dengan PPF, Paint Protection Film. Jadi ini ya mobil harga segini layak diproteksi dengan PPF. Lainnya tidak ada yang spesial dari tampilan luarnya, tapi kami pertama kali mengetes mobil ini itu di Auto Driver itu tahun 2018. Walaupun itu bukan yang W12 tapi yang V8, penampilan mobil ini itu menarik perhatian orang. Karena kebanyakan orang yang suka otomotif tahu bahwa mobil ini pernah menyandang gelar sebagai SUV terkencang di dunia atau sering disebut sebagai super SUV. Jadi sangat jarang kita melihat Bentayga di jalan. Jadi ketika ada, walaupun bentuknya biasa saja, tapi orang akan langsung melihat bahwa ini mobil yang memiliki sejarah yang spesial. Oke, sekarang sebelum kita lihat di bagian depannya, kita lihat di bagian belakangnya dulu karena harganya sangat mahal. Besar juga kemungkinan bahwa orang yang membeli sebuah Bentayga itu akan duduk di belakang. Ini luar biasa luxury-nya, bahkan karpetnya pun ini karpet yang sangat tebal, karpet yang empuk dan sangat tebal nih. Walaupun saya lagi nggak di medan berlumpur, kayaknya saya bersihin dulu deh sepatu saya pakai tangan. Sangat mewah. Jadi memang ada banyak pilihan interior ya kalau di Bentley, tapi ini memilih interior yang senada dengan eksteriornya. Jadi di dalamnya ada warna ungu dan ini warna beige. Warna beige ke arah putih seperti ini memang sangat mudah kotor. Tapi ya ini sebuah Bentley, bukan mobil perang, bukan mobil untuk dipakai disiksa gitu ya. Jadi rasanya wajar aja kalau misalnya interior beige ini yang dipilih. Nah, ini juga ada atap panoramik di sini. Wow. Kondisinya masih bagus semua ya, padahal udah 6 tahun ini mobil usianya. Oke. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat ini legroomnya masih sangat lega, headroom juga masih lega, dan ini joknya sangat nyaman. Dia bisa di reclining, walaupun lucunya recliningnya tidak menggunakan elektrik, masih manual, tapi
it's okay. Ini masih nyaman dan ini yang istimewa. Climate control di belakang. Ini memakai panel sentuh. Ini masih ada plastiknya, tapi saya nggak mau kletek karena ini bukan mobil tes punya APM. Saya biarkan seperti ini aja. Jadi Anda bisa mengatur kekerasan dari angin dan suhunya untuk di penumpang belakang. Ini juga bisa dilepas, jadi Anda bisa mengatur suhu dari sini secara wireless. Mobil tahun 2016, dia sudah 4 zone, jadi quad zone ininya AC-nya, dan AC-nya bisa dilepas seperti ini, keren sekali. Tapi walaupun modern, Bentley masih mempertahankan heritage-nya ya. Jadi ini untuk buka tutup ventilasi ini masih menggunakan seperti model Bentley dari tahun 30-an, 40-an mungkin seperti ini. Overall di belakang ini sangat-sangat nyaman. Tapi ketika Anda membeli sebuah Bentayga, apalagi yang mesin W12, Anda harus berada di bagian depan, dan ini mobil untuk ukuran tahunnya, tahun 2016, kelengkapannya serta fiturnya masih sangat up to date dengan sekarang. Saya akan perlihatkan. Oh, ini juga ada tirai. Tirainya juga elektrik. Jadi kalau mau privacy lebih, tinggal naik turunkan tirai. Oh, semua di sini sangat berkualitas. Ini juga hanya disentuh seperti ini. Mobil tahun 2016 sudah dengan sentuh lampunya. Oke. Di depan juga karpetnya empuk sekali. Dia udah dilengkapi dengan vacuum door untuk soft closing di keempat pintunya. Ini luar biasa desainnya dan kualitasnya. Anda bisa lihat dia membentuk seperti huruf W seperti ini. Jadi di tengahnya dan di kanan kiri ini seperti simetris gitu ya. Ini ada sentuhan klasik jam Bentley di sini yang sangat mewah. Kemudian AC-nya juga sudah 4 zone ya. Jadi ada 2 zone di kanan dan di kiri, dan ini putaran dialnya ini nih terasa mahal gitu. Ini bunyi klik-kliknya ya, saya perdengarkan ya. Klik-kliknya tuh klik-klik mahal gitu. Kemudian ada instrumennya. Instrumennya ini belum full digital, tapi dia paduan antara analog dan digital yang di tengah. Dan di digital yang di tengah ini juga cukup banyak informasinya, MID-nya cukup lengkap. Dan yang menarik, di layar tengah ini ada fitur night vision yang dilakukan oleh kamera yang tadi saya tunjukkan di depan. Ini ada satu tombol night vision di sini, dan dia langsung keluar, langsung keluar citra night vision-nya. Nggak tahu apa gunanya gitu ya, karena nggak mungkin juga sih naik Bentayga terus menyasarkan diri ke hutan di tengah malam dengan lampunya mati semua gitu. Tapi dia ada night vision ini mobil. Kemudian entertainment systemnya tidak besar seperti mobil sekarang. Dia cenderung agak medium lah ukurannya, tapi resolusinya sangat baik. Kemudian dia sudah touchscreen dan dia juga terintegrasi, jadi dia bisa mengatur, bahkan bisa mengatur ketinggian mobil, karena mobil ini menggunakan air suspension. Dia bisa mengatur ketinggian mobilnya. Kemudian tire pressure monitoring juga ada di sini. Kemudian Bentley Assist System. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sejumlah assist system. Ada blind spot monitoring, tapi blind spot monitoringnya unik. Nanti saya akan tunjukkan pada saat berjalan menggunakan mobil ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ada park distance control, bahkan ada parkir otomatis yang bisa setir itu berputar sendiri di sini. Mobil tahun 2016 sudah dilengkapi dengan semua fitur-fitur tersebut. Dan ini dia cukup responsif, serta yang mengagumkan, mobil tahun 2016 ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sesuatu yang masih sangat baru di tahun itu. Karena memang Bentley Bentayga ini
diciptakan sebagai the ultimate SUV. Semua teknologi yang ada di tahun itu dimasukkan ke mobil ini. Setirnya wow, keren sekali. Kemudian ini engine start stopnya, dia khas Bentley, dia ditaruh di tengah. Kita coba matiin terus kita nyalain lagi. Ini mesin W12, jadi suara starternya kayak gini. Halus sekali, tidak ada getaran. Dan kalau kita gas-gas, biasa sekali suara mesinnya, nggak ada raungan W12 tuh nggak ada. Bahkan V8 itu lebih berkarakter. Ini normal-normal aja. Tapi nanti kita lihat gimana larinya. Nah, di sini juga ada hill descent control. Walaupun saya nggak merekomendasikan mobil ini untuk off-road ya. Walaupun mobil ini punya capability buat off-road. Hill descent control tuh untuk mengerem sendiri ketika turunannya curam. Tapi sayang sekali karena Bentley ini memang diciptakan sebagai SUV terkencang di dunia. Jadi mungkin inilah SUV yang paling pantas untuk selalu berada di aspal. Karena ya reputasinya itu. Oh ya, kalau sekarang ya, Bentayga tuh sudah banyak varian mesin lainnya. Ada yang diesel, ada yang hybrid, ada yang V8, tapi ini adalah yang paling pure dari sebuah Bentayga W12. Posisi nyetir ya sangat-sangat ergonomis dengan pengaturan semua tuas-tuasnya ini benar-benar terasa mahal semuanya. Jok semua juga elektrik, bahkan dilengkapi dengan fitur pijat. Fitur pijatnya bukan fitur pijat biasa. Kalau Anda tekan fitur pijatnya, di sini akan keluar mau pijat mau model apa. Ada wave, ada pulse, ada stretch, ada lumbar, ada shoulder. Dan kekuatannya berapa. Jadi mobil tahun 2016. Kemudian ini sandaran tangan juga bisa terpisah, kanan dan kiri dimajukan atau dimundurkannya. Dan ini ada sambungan USB di sini, bahkan lighternya saja. Lighter 12 voltnya, lihat ini mahal sekali kesannya gitu ya, tampilan dari visualnya. Oke, Bentayga W12 memang luar biasa. Kualitas dan fiturnya masih sangat keep up dengan kondisi sekarang. Tapi yang mungkin susah dikejar oleh SUV premium sampai sekarang adalah performa dari mobil ini. Jadi sekarang kita akan langsung jalankan. Ini pertama kalinya saya akan mencoba Bentley Bentayga W12. Let's go. Yang pertama kali terasa begitu menyetir mobil ini adalah kehalusannya yang khas Bentley. Ini benar-benar sangat kedap di dalamnya. Suara dari luar itu hampir nggak kedengeran. Padahal ini di jalan tol yang lumayan padat, mobil kecepatan tinggi, ada berisik dari mesin, ada berisik dari ban mobil sebelah. Tapi itu nyaris tidak terdengar dari mobil ini karena peredamannya luar biasa, baik di dalam bodinya maupun kacanya. Ini juga double glass depan dan belakang. Benar-benar suasana yang menenangkan. Sudah begitu, bantingan suspensi dari air suspensionnya ini juga halus, jadi membuai lah mobil ini. Mungkin karakter membuainya tidak sampai seperti S-Class. Dia lebih kaku dari S-Class, sedikit lebih kaku dari Range Rover, tapi tetap sangat nyaman di jalan. Dan ini kita kalau lagi macet-macet seperti ini, kita juga bisa pakai adaptive cruise controlnya. Dan adaptive cruise controlnya walaupun ini diproduksi di 2016, tapi sangat halus dan dia bahkan bisa sampai berhenti. Ini saya nggak ngegas, nggak ngerem, dia bahkan sampai bisa sampai berhenti dan semuanya itu dilakukan dengan sangat halus. Intinya pada saat pertama kali Anda menjalankan mobil ini di mode yang normal, ini by the way ini modenya mode Bentley ya, tapi saya lebih senang pakai mode comfort karena mode Bentley itu dia mode yang nyaman tapi dengan mendekatkan diri ke arah sport. Modenya mode Bentley, ini saya pakai mode comfort. Ini benar-benar apa ya, benar-benar tenang banget dan tidak ada
tanda-tanda bahwa Anda itu sedang naik SUV terkencang di dunia pada masanya. Bahkan kalau tahun 2016 saya naik ini aja, saya nggak ngerasa ini SUV yang terkencang, karena begitu halus semuanya dan begitu tenang, tidak ada suara mesin berlebihan. Tapi nanti saya coba tolnya agak kosong, saya akan coba ketika pedal gasnya saya injak. Ini ketika gas diinjak agak dalam juga effortless dan halus, tapi tidak ada tenaga yang meledak. Ini SUV kebanyakan lainnya juga seperti ini ketika dipakai di mode normal. Sekarang kita akan coba kemampuan manuvernya. Wih, ini tajam sekali. Ini SUV beratnya 2,7 ton. Dan dia Oke, kita coba. Ini tajam sekali ininya. Responsnya. Padahal ini di mode comfort dan daya cengkramnya luar biasa. Dan ini SUV beratnya di atas 2 ton, bahkan di atas 2,5 ton kalau nggak salah. Tapi rasanya seperti ringan ketika menikung. Luar biasa. Ini padahal di mode comfort, belum di mode yang sport. Di mode yang sport, suspensinya akan lebih keras dan pasti akan lebih sigap lagi. Tapi ini sebuah Bentley, saya nggak butuh pengendalian yang sigap. Tapi saya bisa mengerti kenapa pengendaliannya dibuat sebaik itu, karena ini mobil capable untuk 300 km per jam lebih, 301 km per jam. Jadi handling dan suspensinya haruslah sangat memadai, bahkan cenderung ke arah sporty mestinya. Nah, oke. Sekarang saya udah agak kosong jalanannya. Saya akan coba masukkan ke sport dan saya akan coba injak gas. Wah! Wah! Ini ketika diinjak gas, dia langsung turun gigi, dan begitu masuk di gigi yang dia mau, itu dahsyat sekali tarikannya, dan kepala saya itu sampai terhempas ke belakang. Ini SUV dengan tarikan yang terkencang yang pernah saya coba. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 4,1 detik. Dan kalau melihat gelombang tenaganya, ya wajar ini mobil bisa sampai 300 km per jam. Jadi ada mobil ya yang seperti G63 gitu ya. Dia seperti gelombang tenaga yang datang terus menerus. Iya, ini juga. Tapi hentakan awalnya ini jauh lebih kuat. Kita gas lagi. Ini literally kepala saya agak pusing ketika terantuk ke belakang, padahal ini di belakang ini headrestnya itu empuk. Tapi ini gila-gilaan ini tarikannya. Saya nggak bisa lebih dari 100 karena ya memang peraturannya, atau tidak bisa lebih dari 120 karena di atas 120 akan ditilang. Tapi dari tarikannya mobil ini sangat-sangat ganas. Dan ketika diinjek gas setengah, baru ada fenomena seperti yang gelombang tenaga datang terus menerus. Jangan sekali-kali Anda injak gaspol tanpa memastikan di depan itu kosong, karena keluaran tenaganya benar-benar mengintimidasi kalau kita tidak terbiasa dengan supercar. Tarikannya seperti supercar. Sebuah SUV besar. Ya, dan seperti Anda bisa perkirakan, setiap kali saya melakukan aksi yang bikin saya tertawa lepas itu akan ada SPBU yang tersenyum juga. Karena mobil ini boros sekali. Bahkan dikendarai dengan cara eco driving. Saya kemarin udah coba di rute dalam kota, kecepatan rata-rata 22 km per jam gitu ya.
Ini mobil hanya bisa mencatat 5,8 km per liter, 1,5-an. Itu udah dengan nyetirnya tuh udah halus gitu, nggak ada akselerasi sama sekali dan selalu di mode comfort. Begitu saya bawa ke tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam konstan pakai cruise controlnya, dia juga cuma bisa 110-an, 10,7 km per liter. Ya, ini kemarin baru saya ambil dari Evans ini belum sampai 24 jam. Dan saya ya baru nyetir 100 kilometeran lah, paling ya 100 km lebih dikit. Bensin dari setengah sekarang sudah 1/4 kurang. Dan ini tangki bensinnya 85 liter. Jadi dengan harga bensin sekarang di oktan 98 ya, yang sekitar 15 sampai 17 ribu rupiah, ngefullin mobil ini itu bisa ya deket ke 1,5 juta rupiah. Oh, itu udah 100 aja. Itu, dan itu nggak yang dari standing start gitu, nggak pakai launch control, cuman asal gas aja. Ini dan ini uniknya, akselerasinya itu terjadi tanpa suara yang berlebihan. Ini V12 tapi nggak ada lengkingan V12-nya tuh, nggak ada. Di satu sisi mungkin kita berpikir, aduh sayang ya kenapa 12 silinder nggak ada raungan khas 12 silindernya. Tapi ya mungkin itu sebuah Bentley ya. Sebuah Bentley itu tetap harus sangat halus dan sangat nyaman untuk dikendarai. Ini bahkan di mode sportnya aja nggak keras-keras amat suspensinya. Nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba kayak didorong jin dari belakang. 100. Nggak nyampe 15 detik udah nyampe 200. Kalau Anda berani 300. Ini banyak kesamaannya sebenarnya dengan Bugatti. Saya pernah coba Bugatti Chiron ya, Chiron Sport. Mungkin mirip juga dengan Bugatti Veyron. Yang ini juga sama-sama satu grup kan, Bugatti dengan Bentley. Jadi mereka mobil yang sangat kencang, tapi berusaha untuk menjadi mobil yang nyaman juga. Dan mereka berhasil. Nyalip mobil nggak ada masalah, tinggal gas dikit aja ngegasnya langsung, tenaga itu smooth dan powerful. Ini mobil sudah berjalan 11.000 km, artinya masih sedikit ya untuk ukuran mobil, udah 6 tahun dan kondisinya masih sangat-sangat baik. Sekarang saya mau coba dari agak pelan untuk merasakan akselerasinya dari gigi 1 seperti apa. Oke, kita injek gas. Itu akselerasi yang sangat luar biasa. Thank you Evans Motor udah minjemin Bentayga ini. Oke. Sekarang Bentayga itu sudah ada facelift-nya ya. Tahun 2020 mereka sudah melakukan facelift, bentuknya lebih pipi, lebih aerodinamis gitu. Dan pasti lebih canggih juga ininya fitur-fiturnya. Tapi ini mobil lebih bersejarah ketimbang yang facelift. Karena pada saat yang facelift keluar, walaupun masih ada mesin W12 6000cc twin turbo yang serupa, tapi sudah tidak lagi menyandang gelar sebagai SUV terkencang di dunia. Sedangkan yang sebelum facelift, dia yang pernah menyandang gelar itu setidaknya sampai tahun 2017. Karena 2018 Lamborghini Urus launching. Ini mobil yang punya cerita. Ini mobil yang punya sejarah, di mana Bentley pertama kalinya membuat sebuah SUV dan langsung menjadi sebuah SUV yang paling kencang di dunia. Kalau Anda emang seorang kolektor mobil di mana uang tidak lagi menjadi masalah bagi Anda, menurut saya ini satu mobil yang layak buat dikoleksi karena memiliki sejarah dan cerita tersendiri.
dan mungkin akan butuh waktu lama lagi sampai Bentley membuat sebuah mobil yang bersejarah lagi seperti ini, sebuah mobil yang punya cerita, sebuah mobil yang menjadi pergunjingan semua orang ketika keluar. Ya, memang harganya sangat mahal untuk sebuah SUV yang sudah berusia 6 tahun. Tapi ya memang sulit bagi Anda untuk menentukan harga dari sebuah mobil yang cerita serta karakternya sangat kuat seperti ini. Oke. Saya akan kembali ke tempat syuting awal sambil menikmati berkendara dengan mobil ini. Mobil ini bukan sebuah SUV biasa. Mobil ini sebuah collector's item. Mobil ini punya cerita, mobil ini punya sejarah, dan mobil ini punya sesuatu yang sangat membanggakan. Tidak semua SUV di dunia bisa menyandang gelar sebagai SUV terkencang di dunia pada saat dia diluncurkan. Mobil ini statusnya mirip dengan Bugatti Veyron yang pada saat kemunculannya menjadi mobil terkencang di dunia. Walaupun sekarang sudah ada yang lebih kencang lagi, tapi Veyron itu akan selalu dikenang. Sama seperti Bentayga ini. Jadi begitu, luar biasa. Akhirnya saya merasakan langsung Bentayga W12. Dan buat Anda semua yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini atau melakukan penawaran, karena harga yang ditawarkan 5,9 miliar rupiah. Dan silakan Anda DM Ivans Motor Official di sini Instagramnya untuk info dan keterangan yang lebih detail lagi. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga channel YouTube dari Ivans Motor untuk melihat koleksi-koleksi terbaru mereka. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.